Sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Al-Fikri Fauzan dari Prodi PWK Angkatan 2, selaku moderator yang akan membantu kegiatan pada hari ini hingga selesai. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca Al-Basmalah. Memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian materi oleh Ustaz Jan Sandi Utama selaku Dekan Sains Aktuaria dengan tema Adab dalam Majelis Ilmu, dan sekaligus pembacaan doa penutup. Kepada Ustaz Jan Sandi Utama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sana bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis kita dengan judul majelisnya itu ngopi. Betul ya? Makanya saya bawa kopi. Karena dikatakan judulnya ngopi, ya, ngobrol perkara Islam. Perkaranya yang ringan-ringan, nah insya Allah tetapi membawa sesuatu atau dampak yang besar. Baik, kita tidak tahu bahwa jatah usia kita itu sampai kapan, karena itu menjadi hal yang sangat misterius bagi manusia. Ada yang mungkin kemarin atau beberapa saat sebelumnya bersama-sama masih WA-WA, 1 jam berikutnya sudah tidak ada. Artinya yang namanya kematian itu sangat dekat sekali dengan kita sebagai manusia. Maka tugas kita adalah mempersiapkan untuk kematian itu. Mempersiapkannya dengan beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, tatkala kita diberikan kesempatan oleh Allah berupa waktu dan kesehatan, maka kita pergunakan kesempatan itu atau kenikmatan itu untuk beramal kebaikan. Termasuklah pada sore hari ini kita meluangkan waktu, kita merelakan diri kita untuk hadir bermajelis pada sore hari ini. Mudah-mudahan dengan itu memang Allah catatkan bagi kita pahala, dan orang yang bermajelis itu, semua yang hadir itu mendapatkan kebaikan, meskipun hadirnya itu bukan untuk ilmunya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan hadis qudsi itu, Allah itu bertanya kepada malaikat, itu apa yang mereka kumpul-kumpul? Karena itu Allah lebih tahu, karena Allah Maha Tahu. Malaikat mengatakan mereka berkumpul ngaji, membaca, membahas firman, yaitu Quran. Apakah mereka itu pernah melihatku? Belum, mereka belum pernah melihatku. Ya Allah, yang mereka yang bilang. Apa yang mereka bahas di situ? Mereka membahas supaya hal-hal yang bisa mengantarkan mereka masuk surga, dan hal-hal apa yang bisa menepikan dia dari neraka. Apa jadinya kalau mereka yang hadir di majelis itu pernah melihatku, yaitu melihat Allah? Maka mereka mengatakan, seandainya manusia atau orang yang hadir di majelis itu
pernah melihatmu wahai Allah, maka sungguh semua kegiatan hariannya dia itu mesti akan dilakukan untuk mengejar ridho. Ini redaksi bebasnya seperti itu ya. Dan semua yang mendapatkan itu, semua hal mendapatkan kebaikannya, termasuk orang yang dikatakan di situ, meskipun orang itu hadir dan tidur, meskipun orang itu bermajlis hadir dan tidur, itu mendapatkan kebaikan. Tetapi tentu kebaikan yang maksimal itu ketika seorang hadir di majelis, hadir dengan fisik dan rohnya, serta menghadirkan hatinya untuk menerima ilmu. Tentu itu yang paling bagus. Nah, sehingga mudah-mudahan kita semuanya ini, hadirnya kita di sini nyatanya sama, yaitu bermajelis ilmu, sehingga kita mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan, dan kita menjadi orang yang dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu janjinya Rasulullah demikian bagi orang yang mau belajar atau mendatangi sebuah majelis. Dia sengaja datang dari rumahnya, dan itu kita semuanya. Kita datang dari rumah kita masing-masing, mendatangi majelis kita di kampus kita, dan tahu bahwa ini adalah majelis pengajian. Berarti kan memang itulah maksud kita datang ke sini untuk berpengajian. Dalam bahasa kita ngopi, ngobrol perkara Islam itu juga sama dengan pengajian. Maka disitulah Allah mencatatkan kita nanti menjadi orang-orang yang akan dimudahkan menuju surga. Baik, pada sore hari ini kita akan bahas beberapa hal yang sifatnya ringan-ringan. Disampaikan kepada saya tentang adab, beberapa adab. Memang agama Islam ini menjadi agama yang sempurna, membahas semua hal terkait dengan kehidupan manusia. Sampai pada urusan yang kecil-kecil pun Islam itu membahasnya. Sampai kepada misalkan nyangking, bawa sendal, itu Islam itu juga ada ajarannya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dalam kamar mandi ngapain, itu pun juga Islam ada adabnya, ada aturannya. Tetapi teman-teman, semua hal yang diaturkan dalam Islam menjadi sebuah tuntunan adab, bukan berarti kok Islam itu mengekang, tetap sekali tidak. Ketika Islam itu mengajarkan adab-adab, berbagai macam adab berkehidupan, itu bukan berarti agama Islam ini sangat sangat ketat sekali sehingga semua harus diatur. Bukan begitu. Ada orang berpandangan semakin banyak diatur berarti semakin diperketat. Karena ada yang berpandangan demikian. Semakin banyak aturan berarti di situ semakin diketatkan orang untuk melakukan hal-hal yang ada di dalam kehidupannya. Islam tidak demikian. Prinsip Islam itu adalah memudahkan dan memberikan kebermanfaatan. Itu salah satu prinsip agama dalam Islam, memudahkan dan memberikan kebermanfaatan untuk manusia. Sehingga ketika Islam itu hadir mengatur berbagai macam adab kehidupan, itu bukan bertujuan untuk menghambat atau menghalangi orang untuk bertingkah laku, bukan. Tetapi supaya tingkah lakunya itu menjadi baik untuk dirinya dan baik untuk orang lain. Itu tujuan kenapa Islam itu mengatur berbagai macam adab-adab berkehidupan. Nah, pada sore hari ini kita bahas di antaranya adalah adab apa? Adab duduk. Adab duduk banyak sekali disampaikan, ada 4 atau 5, tapi kita bahas mungkin 2 saja. Adab duduk, adab bicara. Kalau disampaikan pada saya ada mengungkapkan pendapat, ada apa lagi? Ya. Nanti kita coba bahas 2 saja. Karena keterbatasan waktu yang kita miliki pada sore hari ini. Termasuk cara duduk, ya. Ternyata Islam mengatur
Sekali lagi, aturan Islam dalam duduk itu bukan berarti Islam itu mempersulit orang untuk duduk. Alah, cuma duduk aja kok dia beratur, kan gitu ya. Ngapain juga gitu. Ternyata itu tadi itu prinsipnya. Islam mengatur, memberikan turunan menjadi sebuah adab itu bukan untuk menyusahkan, tetapi agar kegiatan itu menjadi baik untuk dirinya dan juga membawa kebaikan untuk orang lain. Nah, sekarang kita bicara tentang adab duduk. Kita mulai dari adab duduk ketika bermajlis, ngaji, ataupun ketika ngampus, kuliah. Ya kan sama juga itu semua itu bermajlis. Kita lihat hadisnya sangat terkenal sekali, hadis tentang malaikat Jibril yang datang di dalam sebuah majlis yang itu diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ketika itu, ini Rasulullah SAW sedang duduk bermajlis dengan para sahabat. Lantas datang seorang laki-laki, bajunya putih, rambutnya klimis hitam. Diceritakan tidak nampak tidak ada yang kenal itu laki-laki itu, dan tidak nampak pula bekas dari perjalanan. Kalau orang dulu nggak dikenal, berarti kan dia orang jauh, bukan orang Mekah. Mesti ada bekasnya, apakah berdebu, apakah lusuh bajunya, ataukah apa. Ini tidak ada sama sekali, klimis sekali, rapi sekali, pakainya putih bersih, tapi tidak ada yang kenal. Orang itu menemui Rasul, duduk, dan duduknya seperti apa? Digambarkan duduknya itu begini. Karena Rasul duduknya seperti ini, sedang ngajar di depan para sahabat. Orang itu duduk sama seperti ini duduknya. Lututnya menempel dengan lututnya Nabi. Ini Jibril ya, Jibril alaihissalam yang menjelma menjadi seorang laki-laki, datang ke majlis. Lututnya nempel di sini, tangannya itu memegang pahanya Rasul. Jadi kalau misalkan saya ini Jibril, ini Jibril yang laki-laki tadi itu, maka sikapnya itu begini. Ini Rasul di sini. Posisinya sama seperti ini. Ini. Lantas Jibril mengatakan, Pak, beliau yang Islam, sampaikan kepadaku, ceritakan kepadaku tentang Islam itu apa Muhammad. Nah, setelah itu dijawablah Islam itu rukun Islam yang kita kenal menjadi 5 itu, ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Lantas Jibril mengatakan, sodaqta, engkau benar. Yang lain ini, yang hadir ini heran. Ini orang dia tanya kok membetulkan, ini ngetes atau gimana? Kan gitu kan? Nah setelah itu tak lagi Pak Akhbirni alil iman, sampaikan kepada Muhammad tentang apa itu iman. Iman artinya dijawab oleh Nabi Muhammad. Iman itu menjadi rukun iman 6 yang kita kenal. Nah, singkat cerita setelah ini selesai dijawab semuanya, orang ini pergi, yaitu malaikat Jibril alaihissalam pergi. Lantas Rasul mengatakan, kalian tahu siapa tadi itu? Ini Rasul tanya sama sahabat, kalian tahu siapa tadi itu? Para sahabat mengatakan, Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulnya saja yang tahu, kami tidak tahu. Nah, Rasul mengatakan, tadi itu orang itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang ilmu. Kita tidak membahas tentang esensi percakapan, tetapi kita membahas tentang sikap. Jibril itu kan menunjukkan sikap sebagai orang yang bertanya, ya kan? Jibril itu menunjukkan sikap sebagai orang yang bertanya. Kalau orang bertanya berarti orang yang membutuhkan ilmu. Maka sikapnya Jibril ternyata sikap yang siap untuk menerima ilmu. Dengan duduknya seperti ini. Nah, ini kan namanya duduk siaga. Duduk siaga. Kalau duduk bersila itu kan agak santai. Ini kalau duduk begini ini tidak mungkin, dia mesti akan siap gitu. Nah, dan apapun akan enak, dia mencatat akan enak dan sebagainya. Cuma kan problemnya kan tidak semua orang kuat duduk seperti ini. Iya. Itu masalahnya, apalagi sudah asam urat, asam urat, nah, itu tidak bisa. Tapi poinnya adalah
sikap duduk ketika bermajelis itu sikap duduk yang mencerminkan siap menerima ilmu. Meskipun bersila, tetapi bersilanya itu yang mencerminkan dia siap untuk menerima ilmu. Fokus memperhatikan. Coba, seandainya Jibril itu tidak memperhatikan jawabannya Nabi Muhammad, apa ya bisa menimpali kamu benar? Kan tidak bisa. Berarti Jibril ketika itu memperhatikan betul apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa menimpali, iya kamu benar. Dia bertanya, dia perhatikan jawabannya. Nah, itu menunjukkan sikap seorang yang hadir di majelis ketika dia membutuhkan ilmu, maka dia sikapnya, duduknya betul-betul yang menunjukkan sikap ingin menerima ilmu. Nah, itu contoh satu. Kalau bersila, maka bersilanya memang kita menunjukkan sikap yang membutuhkan ilmu, memperhatikan atau mencatat, menulis dan sebagainya. Itu satu contoh sikap kita menunjukkan bahwa kita butuh ilmu. Apakah ada sikap yang menunjukkan tidak butuh ilmu? Ya ada saja. Ada. Contohnya bukan ketika hadir di majelis. Ini yang bicara di sini. Dia malah menghadap ke sana. Nah, itu berarti dia memang tidak mau ilmu yang disampaikan oleh tamu materi. Kenapa? Karena menghadapnya ke sana, berlawanan. Nah, ini menjadi contoh sikap duduk yang dilarang. Ya, kalau tadi itu diperintahkan adabnya, yang ini dilarang, membelakangi pembicara. Membelakangi pembicara. Ini ketika bermajelis, ya, bermajelis. Sikapnya adalah sikap yang terpuji, yaitu menunjukkan kita itu siap untuk menerima ilmu. Kalau pas di kelas, di kursi, ya kita siap menerima ilmu seperti apa sikapnya. Ada ketika sedang kuliah asik live, asik live gitu. Nah, apa yang di live? Aku sedang kuliah guys. Kalau yang di live itu ustadznya, dosennya sedang ngomong, nah itu matikan lah, itu masih bernilai. Berarti orang ketika mendengerin atau menyaksikan live-nya dia masih mendapatkan ilmunya perkuliahan. Nah, tapi kalau suara juga nggak jelas, yang jelas itu cuma tampaknya dia aja, begitu ini live. Padahal dosen itu sudah ngejelasin di depan tuh. Nah, gitu. Nah, ini contoh sikap ini kira-kira masuk nggak ilmunya gitu. Nah, gitu. Jangan-jangan ilmunya nggak masuk, tapi yang masuk cuma like-nya saja, like-nya orang nambah gitu, tapi ilmunya nggak nambah. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, ini contoh di dalam bermajelis. Nah, salah satu juga contoh sikap duduk yang tidak dianjurkan ketika bermajelis itu duduk yang terlalu santai. Terlalu santai itu begini. Diceritakan sama Rasul, namanya duduk ihtiba. Duduk ihtiba itu duduk yang begini sikap. Ini namanya duduk ihtiba, yang menempelkan lutut, dia paha ini seperti ini Pak. Dan di apa namanya? Tak dipeluk. Pakai tangan, namanya duduk ihtiba. Rasul pernah duduk seperti ini, Rasul pernah. Tapi bukan di majelis. Bukan di majelis. Rasul pernah duduk seperti ini ketika berada di depan Ka'bah. Depan Ka'bah di Mekah, beliau duduk yang kayak tadi. Tapi duduk sendirian. Walau apakah merenung atau apa, walau besar. Tapi kalau yang begitu boleh. Kita kan waktu itu Rasul tidak sedang bermajelis. Tapi ketika bermajelis, Rasul melarangnya. Contohnya apa? Ketika sholat Jumat. Nah, ketika sholat Jumat berarti kan itu kan bermajelis itu, karena sholat Jumat itu kan majelis. Nah, ketika sholat Jumat itu Rasul melarang, ada banyak yang dilarang. Salah satu larangannya adalah duduk dengan tadi sikap ihtiba.
tadi ya, menaikkan lutut sambil dipeluk pakai kedua tangan. Itu sikapnya terlalu santai dan juga khawatirnya kentut. Karena terbuka, bagian pantatnya lebih terbuka. Kan beda di yang begini kan tertutup pantatnya. Tapi kalau sikap tadi itu terbuka. Khawatirnya kalau pas sholat Jumat khawatirnya batal. Atau kalau enggak ya keceplosan. Dan itu sikap yang terlalu santai. Itu ketika di majelis tercela seperti itu. Ketika di kursi gimana? Ya ketika di kursi ya sikap yang semakna dengan itu, yang terlalu santai. Kursi itu kan mestinya kan tegak duduknya seperti kursi ya. Dia menyadarkan begini. Ini namanya duduk terlalu santai di kursi ini. Kursi kita yang apa itu, yang di kelas, duduknya kan duduk tegak, sikap nulis itu namanya sikap yang siap untuk menerima itu. Tapi kalau duduknya begini, menyandarnya terlalu jatuh, ya. Itu khawatirnya itu menjadi sikap yang tidak baik ketika di dalam sebuah majelis. Kenapa itu harus diperhatikan? Karena apapun yang kita bahas di majelis itu adalah ilmunya dari Allah. Dan Allah itu menghendaki yang baik-baik sikapnya. Ketika sikap kita tidak baik di sebuah majelis, khawatirnya kita tidak mendapatkan ilmu. Nah ini contoh ya, di antara contoh ketika duduk di majelis. Contoh yang lain ketika duduk, Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab? Tahu ya, tahu. Umar bin Khattab itu terkenal sahabatnya Rasul yang sangat kuat memegang Islam dan rinci sekali, detail sekali ketika memperhatikan Islam. Umar bin Khattab mengatakan, ya, dalam sebuah asarnya, secara maknanya demikian. Umar itu melarang seseorang untuk menduduki tempat duduknya lawan jenisnya yang baru pindah sementara tempat duduknya itu masih hangat. Ini berlawanan jenis. Kalau itu waktu itu konteksnya adalah laki-laki dilarang untuk langsung menduduki bekas tempat duduknya perempuan sementara tempat itu masih hangat. Karena besi duduk ini kan hangat ya, karena badan kita kan hangat. Itu Umar melarang. Kenapa melarang? Kalau dianalisa kenapa? Iya, di antaranya itu menjaga hati bagi si laki-laki supaya tidak menimbulkan hal-hal yang sifatnya tercela, kaitannya dengan syahwat. Yang kedua, akhirnya menjaga kehormatan bagi si perempuan yang ketika dia itu pergi, ini masih hangat kok, nanti timbulnya berbagai macam sehingga itu bisa melukai atau menurunkan kehormatan perempuan. Sampai sebegitunya Umar menyampaikan soal adab duduk. Itu juga berlaku bagi perempuan pada laki-laki sama. Tetapi memang konteksnya yang harus dijaga itu kadang memang laki-laki. Laki-laki itu memang susah ketika berkaitan dengan perempuan. Tapi ada juga perempuan yang gatel lagi. Ya, pokoknya nyari-nyari terus laki-laki. Apalagi kalau laki-laki itu sudah diinceng. Oh ini memang pokoknya apapun bekas dia itu baik. Nah itu sehingga apapun akan dijauh. Sama juga laki-laki apapun bekasnya perempuan itu akan diinikan dia. Nah, itu namanya sikap yang kurang baik sehingga dia tidak menjaga kehormatan saudaranya. Nah itu sama seperti itu. Duduknya itu soal duduk supaya tadi itu Islam mengatur bukan kita itu menjadi terkekang, tidak, tapi Islam mengatur seperti itu agar diri kita baik, orang lain juga mendapatkan kebaikan. Itu kenapa diatur dalam Islam. Sampai sikap duduk pun Islam juga mengatur tadi kan soal di majelis, habis itu di tempat yang biasa. Islam juga mengatur ketika kita duduk, ya,
duduk ya. Jangan sampai kita itu menggeser tempat duduknya orang. Gitu. Ada kaidah dalam Islam yang yang berhak adalah yang lebih awal. Nah, itu kaidah dalam Islam. Yang berhak adalah yang lebih awal. Ketika kita, maksudnya begini, ketika ada orang sudah duduk di sini, ya, setelah itu ada orang datang mau duduk. Ini, misalnya sedikit, Vicky sudah duduk di sini. Atas Pak Saril mau datang, karena tidak ada tempat, Vicky suruh pindah, mau ditempati sama Pak Saril situ. Nah, itu tercela. Apalagi ketika ini duduknya adalah duduk majelis ya, kita dan duduk majelis. Beda kalau dalam sebuah acara resmi, itu beda lagi. Kalau di acara resmi sudah ditempatkan di depan itu Pak Presiden, kok duduk di depan itu salah gitu. Gitu. Ini katanya dengan kalau misalnya duduk di majelis yang semua berhak mendapatkan dimanapun tempat duduknya, ataupun ketika sholat jamaah itu yang semua berhak dimanapun dia sholat berhak, itu kita tidak boleh. Karena itu bisa mengganggu mengganggu kenyamanan yang sudah menempati duluan. Kita malah dianjurkan bergeser dengan sendirinya. Misalkan ada teman datang, nampaknya nggak ada tempat yang cukup untuk dia duduk, maka kita geser atas kemauan diri kita supaya teman kita datang bisa duduk. Itu namanya tafassah fil majalis. Ayatnya mengatakan demikian. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Nah, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berilah kelapangan bagi saudaramu, maka Allah akan memberikan kelapangan pada dirimu. Itu atas kemauan diri kita. Jadi kita tahu diri supaya teman kita juga mendapatkan tempat, kita geser sendiri. Itu yang lebih terpuji seperti itu. Ya. Jangan sampai kita menggeser tempat orang lain. Kalau toh dia itu pergi karena sebuah hajat, ya, kosong, dan dia nampaknya akan datang ke situ, maka yang lebih berat duduk di situ adalah yang dia tadi itu sudah duduk di situ duluan, meskipun dia pergi ke belakang. Ini posisinya adalah ketika di sebuah majelis yang semua berhak untuk duduk di mana saja. Nah, karena siapa yang datang duluan, dia kan berada di situ. Sampai para sahabat itu begini. Sahabat Ibnu Abbas, Abdul bin Abbas mengatakan, kami itu setiap kali di majelis duduk di posisi terakhir di mana mendapatkan tempat duduk. Nah, di posisinya ketika datang di majelis Rasul kan rapat semua seperti sholat. Kalau yang kosong itu di belakang, maka dia sudah duduk di belakang. Tidak memaksakan harus duduk di depan. Karena kalau duduk di depan itu melangkahi bahu-bahunya orang lain, itu mengganggu. Kalian tahu kalau orang Arab jalan, kalau orang Arab jalan itu nggak bilang tapi-tapi, nggak bilang permisi, langsung dia melangkah. Sampai sekarang tapi itu begitu. Itu kalau orang-orang Arab itu kalau mau melangkah, langsung yang melangkah seenaknya sendiri. Makanya Rasul mengatakan jangan sampai melangkahi bahu saudara, bukan memang tabiatnya mereka seperti itu dan bikin tidak nyaman. Nah, itu kalau bicara teman-teman nanti misalkan ke Saudi, Mekah, Madinah, duduk di masjid, itu tabiatnya masih seperti itu, melangkah asal melangkah aja. Enggak, kalau kita kan masih sifat, kita geser dikit kayak gitu ya. Sopan, yang paling sopan itu orang Indonesia yang paling sopan. Di sana itu orang Indonesia paling sopan. Kalau orang luar sana sudah, tidak ada permisi-permisinya, sudah pokoknya melangkah saja. Nah, Abdullah bin Abbas ketika itu mengatakan, kami duduk di majelis itu di mana posisi terakhir kami mendapati tempat duduk, tanpa harus memaksakan ke depan, karena mengganggu. Nah, gitu. Nah, ini ada. Nah, sudah mau jam 6 ya, baru ada duduk ini. Dan yang terakhir adalah kita
dilarang untuk duduk-duduk di mana biasa orang itu pakai untuk lewat. Berarti kita dilarang duduk di Jalanan. jalan, dilarang duduk di trotoar. Nah, trotoar kan untuk jalan. Nah, kalau trotoar untuk jalan, maka kita dilarang duduk-duduk di trotoar. Kenapa? Ya mengganggu lah, gitu kan? Memakan tempat orang yang mau jalan. Nah, gitu. Nah, itu adabnya. Sampai seperti itu loh. Islam itu mengaturnya. Sekali lagi, Islam mengatur adab bukan berarti kita menjadi terkekang dengan adab itu, nah, tetapi supaya menimbulkan kebaikan untuk diri kita dan juga menimbulkan kebaikan untuk orang lain. Coba kalau tidak diatur adabnya, gimana yang terjadi? Di jalan sakit sendiri, duduknya mau terserah di mana saja. Kayak tadi itu melangkah-langkah kemana-mana, sehingga banyak orang yang tersinggung dan sebagainya, sehingga menimbulkan banyak kegaduhan kalau tidak diatur jadi sebuah adab. Nah, orang Islam selama dia mempraktekkan adab ini berdasarkan ilmu yang telah dia dapatkan di pengajian, maka setiap kali dia mempraktekkan ini dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Nah, itu luar biasanya Islam begitu. Sudah kita dapatkan ilmunya ini dan kita praktekkan, berarti kan kita mengerjakan atas dasar ilmu. Maka disitulah kita akan mendapatkan pahala-pahala sekalipun kita hanya mengerjakan adab yang kecil tadi, duduk dan sebagainya. Nah, baik, itu yang bisa kita bincangkan di ngopi sore hari ini. Adab bicara dan sebagainya bisa nanti disambung di kesempatan yang berikutnya karena keterbatasan waktu yang kita miliki sudah mau jam 6 kurang 6 menit. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilafan. Nasrullah wa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi penyampaian dari Ustaz Sandi Utama. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan dapat kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saya selaku moderator. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Sandi Utama. Ustaz Sandi Utama, silakan. Baik, kita berdoa. Mari kita doa sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al-kafirin wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'watan qadiyah hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan maqbula. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluka ya Allah, wa nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilayha min qawlin aw 'amal. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qaraba ilayha min qawlin aw 'amal. Wa anta ja'alu qadiyatana wa khairan lana ya Allah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa arzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.
berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir juga acara kita pada hari ini. Marilah kita menutup acara kita dengan membaca Alhamdulillah. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.